Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai ilmu Rijalul Hadis B, pengetahuan data diri rawi. Riwayatul hadis atau bisa diartikan dengan sejarah hadis, yakni kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis. Dan orang yang melakukan ini disebut rawi atau periwayat. Riwayatul hadis ada dua. Yang pertama, bil lafzi dan yang kedua, bil makna. Apa yang dimaksud dengan bil lafzi? Bil lafzi yaitu seorang periwayat menyampaikan hadis dengan menggunakan lafaz yang sama dengan apa yang didengarnya. Dengan kata lain, lafaz yang disampaikan sama persis dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bil makna. Seorang periwayat hadis menyampaikan hadis dengan menggunakan ungkapan sendiri yang memiliki makna yang sama dengan lafaz yang didengar. Dengan kata lain, susunan kata dari periwayat yang sama dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Sebelum Islam datang, sistem periwayatan terhadap puisi, berita, cerita, dan silsilah sudah sangat melekat dalam budaya Arab. Bangsa Arab menggunakan sistem periwayatan berantai terhadap puisi, berita, cerita, dan silsilah mereka. Mereka menghafal itu semua di luar kepala, terutama tentang nasab mereka. Karena bangsa Arab terkenal dengan Halo, saudara, ini nggak jalan ini slide-nya, masih tetap. Tadi sudah ada itu, tobako itu apa, ini lah. Oh ya. Baik, pengertian tobako rawi. Secara harfiah, tobakoh yaitu kaum yang serupa atau sebaya. Sedangkan menurut istilah, tobakoh yaitu kaum yang berdekatan atau yang sebaya dalam usia dan dalam isnad atau dalam isnad saja. Dalam pengertian lain, tobakoh secara bahasa berarti hal-hal, martabat-martabat atau derajat-derajat. Seperti halnya tarikh. Tobakoh juga adalah bagian dari disiplin ilmu hadis yang berkenaan dengan keadaan perawi hadis. Namun, keadaan yang dimaksud dalam ilmu tobakoh adalah keadaan yang berupa persamaan para perawi dalam beberapa hal, antara lain bersamaan hidup dalam satu masa, yang kedua bersamaan tentang umur, yang ketiga bersamaan tentang menerima hadis dari syekh-syekhnya, dan yang keempat bersamaan tentang bertemu dengan syekh-syekhnya. Tobakoh adalah kelompok beberapa orang yang hidup dalam satu generasi atau masa dan dalam periwayatan atau isnad yang sama atau sama dalam periwayatannya saja. Maksud berdekatan dalam isnad adalah satu perguruan atau satu guru, atau bisa diartikan berdekatan dalam berguru. Jadi gurunya sebagai periwayat juga para gurunya sebagai perawi lain. Misalnya, tobakoh sahabat, tobakoh tabi'in, tobakoh tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Kemudian tobakoh masing-masing ini dibagi lagi menjadi beberapa tobakoh yang nanti akan dibahas sebentar lagi. Dalam definisi yang lain terkait dengan tobakoh, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang dalam pokok pembahasannya diarahkan kepada kelompok orang-orang yang bersifat dalam satu pengikat yang sama. Misalnya ditinjau dari alat pengikatnya, yaitu perjumpaannya dengan Nabi. Biasanya disebut dengan syuhbab. Para sahabat itu termasuk dalam tobakoh pertama. Para tobakoh tabi'in termasuk tobakoh kedua. Para tabi'ut tabi'in termasuk dalam tobakoh ketiga, dan seterusnya. Siap, Mbak. Jadi usahakan setiap bab atau setiap pergantian subbab disesuaikan dengan slide-nya. Apa yang disampaikan disesuaikan dengan slide-nya. Jadi tadi, ya silakan Mbak. Ya, Ustaz. Selanjutnya,
ini pembagian tabaqah ruwah atau yang disebut dengan wa ma'rifatut tabaqatir ruwah wal ulama. Tabaqah para rawi dan ulama adalah disebutkan dalam kitab Ruwadun Ishtaroqah Bisini Warruqi, bersyikat di dalam umur dan mengambil dari guru. Yang dimaksud di sini istilah ilmu hadis, ilmu yang membahas tentang biografi para periwayat dengan pokok pembahasan yang fokus mengkaji kelompok periwayat yang hidup dalam satu masa. Ada dua faedah untuk mengetahui tabaqah ar-ruwah. Yang pertama, untuk menghindarkan keserupaan antara dua nama yang sama atau hampir sama. Yang kedua, identifikasi para periwayat hadis. Jadi dengan ilmu ini kita bisa membedakan periwayat nama yang sama atau hampir sama. Contohnya, dalam satu hadis ada periwayat nama Abdullah. Maka dengan ilmu ini kita bisa mengidentifikasi periwayat tersebut dan membedakan periwayat Abdullah yang seorang sahabat dan Abdullah yang merupakan seorang tabi'in. Nah, ini pembagian tabaqah ruwah. Tabaqah ruwah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tabaqah sahabat, yang kedua tabaqah tabi'in, yang ketiga tabaqah tabi'in, yang keempat tabaqah atba'ut tabi'in. Dan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tabaqah sahabat menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ahli Badar. Yang dimaksud ahli Badar itu para sahabat yang mengikuti perang Badar. Yang kedua, masuk Islam terlebih dahulu dan berhijrah ke Habasyah serta menyaksikan pertemuan-pertemuan setelahnya. Yang ketiga, ikut perang Khandaq. Yang keempat, masuk Islam setelah Fathul Makkah. Yang kelima, sahabat kecil. Yang dimaksud sahabat kecil itu sahabat yang menututi Rasulullah sedangkan mereka masih kecil. Dan tabaqah tabi'in juga demikian menjadi 3 bagian. Yang pertama, kibarut tabi'in. Yang kedua, al-wusta minat tabi'in. Yang ketiga, sigharut tabi'in. Yang dimaksud kibarut tabi'in yaitu generasi pertama dari para tabi'in. Kelompok orang yang tidak bertemu Nabi dan menututi besar para sahabat. Yang kedua, al-wusta minat tabi'in, generasi pertengahan. Kelompok orang yang menututi sebagian saja dari golongan para sahabat. Yang ketiga, sigharut tabi'in, generasi terakhir. Kelompok orang yang hanya menututi 1 atau 2 sahabat saja. Tabaqah tabi'in juga menjadi 3 bagian. Yang pertama, kibarut tabi'in, yaitu generasi orang yang tidak bertemu dengan sahabat tapi mereka menututi sebagian dari kibarut tabi'in. Yang kedua, al-wusta minat tabi'in, yaitu generasi periwayat yang mengambil hadis dari al-wusta minat tabi'in. Dan yang ketiga, sigharut tabi'in, yaitu periwayat yang mengambil hadis dari sigharut tabi'in. Dan tabaqah atba'ut tabi'in, generasi pengikut tabi'in, terbagi menjadi 3. Yang pertama, kibaru atba'ut tabi'in, yakni generasi periwayat yang berguru hadis kepada kibarut tabi'in. Yang kedua, al-wusta minat tabi'in, generasi peneriwayat yang berguru dengan hadis kepada al-wusta minat tabi'in. Dan yang ketiga, sigharu atba'ut tabi'in, generasi periwayat yang berguru kepada sigharut tabi'in. Nah, hadis-hadis secara slide yang selanjutnya. Nah, secara etimologi tabi'in merupakan bentuk jamak dari tabi yang artinya pengikut. Secara terminologi tabi'in adalah berislam,
bertemu atau berguru dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wafat dalam keadaan Islam. Dan yang dinamakan atba'ut tabi'in, yang artinya pengikut tabi'in, yaitu orang Islam dewasa bertemu atau berguru dengan tabi'in dan wafat dalam keadaan Muslim. Nah, ini ada nih masa sahabat dan tabi'in. Ini sebagai contohnya. Yang pertama ini Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis wafat di akhir, seperti Anas bin Malik wafat tahun 93 Hijriah. Dan sahabat Nabi yang terakhir wafat seperti Amir bin Wasilah Abu Tufail wafat di Mekah tahun 100 Hijriah. Dan tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis wafat di akhir, seperti Sulaiman bin Mahron wafat tahun 148 Hijriah. Tabi'in yang wafat terakhir yaitu Khalaf bin Khalifah al-Kufli wafat tahun 181 Hijriah. Nah, dari sini kita paham ya. Jadi yang paling banyak, yang terdahulu dari 93 Hijriah sampai 181 Hijriah. Baik, hadis-hadis yang sampai pada kita hari ini kebanyakan diriwayatkan oleh golongan yang masuk pada tabaqah atba'ut tabi'in, seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Tirmidzi, dan lain sebagainya. Oke, itulah pengantar tentang ilmu tabaqatur ruwah. Semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Mbak Erin. Silakan Mbak Erin. Ya, terima kasih Mbak Nelly. Selanjutnya yaitu tentang rawi senior dan rawi junior. Dalam ilmu hadis, para perawi atau orang yang meriwayatkan hadis dikategorikan berdasarkan beberapa faktor. Salah satunya adalah senioritas atau junioritas. Pembagian ini sangat penting untuk menilai kekuatan sanad atau rantai periwayatan sebuah hadis. Pembahasan perihal seorang rawi adalah salah satu dari cabang-cabang ilmu hadis. Cabang ilmu hadis yang satu ini membahas dua hal yang ada dalam diri seorang rawi. Pertama, seputar pribadinya, dan yang kedua, namanya. Tiga hal yang dibahas pada bagian pertama, yakni periwayatan dari rawi yang lebih besar atau senior yang menerima dari yang lebih kecil atau junior. Periwayatan ayah dari anaknya dan sebaliknya, anak dari ayah, serta periwayatan seorang rawi yang menerima hadis dari saudaranya. Rawi senior adalah seorang perawi yang secara umum memiliki pengalaman yang lebih luas dan mendalam dalam meriwayatkan hadis. Mereka biasanya telah belajar hadis dari banyak guru, memiliki ingatan yang kuat, dan telah lama berkecimpung dalam dunia hadis. Karakteristik seorang rawi junior, dari segi usia umumnya lebih tua dibandingkan rawi junior. Dari pengalamannya, meriwayatkan banyak hadis dari berbagai gurunya. Lalu, untuk ketelitiannya juga lebih teliti dalam meriwayatkan hadis karena pengalamannya yang luas. Dan biasanya memiliki kredibilitas yang lebih tinggi di kalangan para ulama hadis. Peran rawi senior seringkali dijadikan rujukan dalam menilai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih muda. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi senior cenderung lebih dipercaya. Rawi junior adalah seorang perawi yang masih dalam tahap belajar dan mengembangkan kemampuannya dalam meriwayatkan hadis. Mereka biasanya lebih muda usianya dan belum memiliki pengalaman yang seluas rawi senior. Untuk karakteristik rawi junior, umumnya usianya lebih muda dibandingkan rawi senior. Pengalamannya juga belum terlalu banyak dalam meriwayatkan hadis. Dan ketelitiannya masih dalam proses belajar untuk menjadi lebih teliti. Kredibilitasnya masih perlu diuji dan dibandingkan dengan rawi senior. Peran rawi junior seringkali meriwayatkan hadis yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka, baik itu rawi senior maupun rawi junior lainnya. Rawi senior dan rawi junior dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu yang pertama dari segi usia dan tabaqah, yang kedua dari segi alim dan faqih, dan yang ketiga adalah dari kedua segi tersebut, yaitu dari segi usia dan tabaqah serta alim dan faqihnya.
periwayatan ayah dari anak. Dalam sanad terdapat seorang ayah yang meriwayatkan hadis dari anaknya. Contohnya riwayat Al-Ahbas radhiyallahu anhu dari anaknya Al-Fadl radhiyallahu anhu. Faedah mengetahui hal itu adalah untuk membedakan di antara martabat-martabat mereka dan mendudukkan orang pada posisinya. Lalu periwayatan anak dari ayah. Dalam sanad terdapat seorang anak yang meriwayatkan hadis dari ayahnya saja atau dari ayah dan kakeknya. Seperti riwayat Bahaz bin Hakim dari ayahnya dan dari kakeknya. Faedah pembahasan untuk mengetahui ayah atau kakeknya jika tidak disebutkan namanya dengan jelas dan penjelasan maksud dari kakek, apakah dia itu kakek anaknya atau kakek ayahnya. Kadang-kadang hal periwayatan anak dari ayahnya dapat memperkuat kedudukan apa-apa yang diriwayatkannya karena keluarga seseorang akan lebih mengetahui tentang riwayatnya daripada orang lain. Rawi mubham. Definisi rawi mubham secara bahasa, lafadz mubham adalah isim maf'ul dari lafadz al-ibham dan mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan, yang berarti al-ghamidhu wal muntasib, yang samar atau tidak jelas. Seperti ungkapan amru au kalamun mubhim, artinya sesuatu atau perkataan yang tidak jelas. Dengan demikian mubham adalah kebalikan dari kata al-idah yang berarti jelas. Lafadz mubham juga dipakai untuk makna ajsam yang berarti al-musmad atau yang disamarkan. Bila dipakai untuk istilah al-kalam, maka berarti ungkapan yang mendalam. Ungkapan yang mendalam maksudnya dan sulit untuk dibatasi atau ditakrif. Di samping makna di atas, lafadz mubham juga berarti sesuatu yang sulit untuk menemukannya apabila merupakan hal yang bisa diindra dan sulit untuk difahami bila termasuk hal-hal yang bisa diakal. Pengertian menurut istilah hadis mubham adalah hadis yang tidak dijelaskan nama rawi-rawinya atau orang yang mempunyai hubungan dengan riwayat tersebut, baik dalam matan atau sanad. Dalam redaksi kitab lain, yang dimaksud hadis mubham adalah orang yang disamarkan penyebutannya dalam matan atau sanad hadis, baik laki-laki ataupun perempuan. Hadis mubham juga bisa diartikan hadis yang di dalam matan atau sanadnya terdapat seseorang yang tidak disebutkan namanya, dan untuk menunjukkan kesamaran nama tersebut dengan melihat serta membandingkan hadis lain yang disebutkan namanya dengan jelas atau penjelasan para imam yang mendalam ilmunya. Terus menurut pendapat ulama tentang rawi mubham, yang pertama menurut Muhammad Ajjaj Al-Qatib dan Subi Saleh, hadis mubham termasuk dalam hadis munqati dari segi kesamaan perawi dalam sanad. Beliau memberikan definisi sebagai, iya Ustaz. Slide-nya ditampilkan Mbak, yang menurut Ajjaj Al-Qatib. Jadi disesuaikan. Itu belum dimasukkan Ustaz slide-nya. Karena ini kemarin tambahan Ustaz di makalah. Atau ditampilkan makalahnya aja Ustaz? Iya. Jadi usahakan setiap apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang ditampilkan, Mbak. Pendapat ulama tentang rawi mubham, menurut Muhammad Ajjaj Al-Qatib dan Subi Saleh, hadis mubham termasuk dalam hadis munqati dari segi kesamaran perawi dalam sanad. Beliau memberikan definisi sebagai berikut. Hadis yang menggugurkan perawinya dalam sanadnya pada satu tempat atau lebih, atau disebutkan tetapi masih samar identitasnya.
Pendapat ini didukung oleh Ibnu Sholih dan Imam Hakim yang mengatakan bahwa kesamaran tersebut terletak pada rawi sebelum sahabat. Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hadis mubham adalah suatu hadis di dalam matan atau sanadnya terdapat seorang perawi yang disamarkan dengan kata-kata yang tidak jelas seperti rojulun, imro'atun, ummun, dan lain-lain. Menurut Muhammad Syekh Alawi Al-Maliki dalam pembahasan rawi mubham perlu diterangkan mengenai hadis muhmal karena antara keduanya ada kemiripan. Hadis muhmal ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dari dua orang gurunya yang kebetulan namanya sama atau namanya dan nama ayahnya sama dan lain sebagainya, serta kedua guru itu preferensi pribadinya tidak bisa diidentifikasir secara nyata. Kemudian apabila kedua orang guru itu sama namanya, maka tidak membahayakan kedudukan hadis hanya dikarenakan tidak bisa diidentifikasir kriteriumnya. Keadaan semacam ini banyak dijumpai dalam hadis Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Ahmad bin Sholih dan Ahmad bin Isa, sedang kedua-duanya adalah rawi-rawi yang terpercaya atau thiqah. Lalu untuk hukumnya, hukum meriwayatkan hadis mubham dalam sanad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis mubham selama tidak disebutkan namanya rawi, maka tidak bisa diterima karena syarat diterimanya khobar atau hadis harus dari rawi yang adil. Maka seseorang yang disamarkan namanya tidak akan diketahui keadaannya sehingga tidak mungkin mendeteksi keadilannya karena boleh meriwayatkan hadisnya. Sampun. Sekian presentasi dari kami, Ustadz. Oke. Ya, saya lihat ininya sudah hadir apa belum? Moderatornya. Siapa ya tadi moderatornya? Sudah hadir itu apa? Muhammad Tulizzi itu kan. Oh iya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan tentang rijalul hadits. Untuk setelahnya silakan bagi yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan. Bisa langsung dengan buka mic-nya atau bisa diajukan pertanyaan dengan menulis chat di kolom chat. Apakah ada pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Untuk memberikan tambahan informasi, saya selah sedikit sebelum nanti ada tanya jawab. Sedikit saya memberikan pengayaan materi tentang tabi'in ini, teman-teman semuanya. Tadi seperti yang sebagaimana telah disampaikan oleh para pemateri, mengetahui generasi dan posisi tabi'in ini penting untuk menghindarkan kita dalam kesalahan mengidentifikasi sanad hadis, karena ketika terjadi kesalahan maka berakibat fatal, yaitu hadis bisa berubah menjadi hadis mursal. Maksudnya
Contohnya mursal itu ialah hadis yang di rangkaian sanadnya terputus di tingkatan sahabat. Jadi apabila para peneliti hadis salah di dalam mengidentifikasi tabaqah rawi yang semestinya dia itu kalangan tabi'in, lalu ia menyangka sahabat, yang berarti hadis itu ketika perawi terakhirnya adalah sahabat dan bersumber dari Nabi, maka hadis itu marfu. Apabila terjadi kesalahan yang sebenarnya adalah tabi'in, padahal bukan sahabat. Jadi saya ulangi, saya tegaskan, yang sebenarnya adalah tabi'in lalu ia menyangka sahabat, maka di sini termasuk hadis mursal. Sebentar teman-teman ya. Sebentar. Lalu teman-teman semuanya, keutamaan mengapa dalam ilmu hadis yang juga merupakan bisa menyeluruh ke seluruh ilmu-ilmu agama Islam, baik itu ilmu fikih, tauhid juga, kita mengetahui keutamaan kita mengetahui 3 generasi ini. Nah, jadi mengapa dibatasi sampai sebagaimana pembagian dari pemateri tadi sampai sighar tabi'in. Jadi ada 3 generasi tabi'in adik-adik ya. Ya, tadi kita juga menyimak bersama tabi'in senior, kibar tabi'in, terus tabi'in pertengahan, dan tabi'in junior atau sighar tabi'in. Mengapa dalam periwayatan hadis hanya dibatasi sampai itu saja? Nah, ini penting kiranya untuk diketahui agar ada pembatas. Ada keterputusan tadi ya. Sampai di mana tadi saya menyampaikan? Tadi putus dari jaringannya. Sampai di mana tadi teman-teman? Sampai mana? Sampai pembagian tabi'in, sighar tabi'in. Oh iya, baik. Teman-teman semuanya, mengapa para ulama hanya membatasi di dalam meriwayatkan hadis itu sampai pada sighar tabi'in? Jadi ada 3 generasi. Ada 3 generasi tabi'in, tabi'in senior, tabi'in pertengahan, tabi'in junior. Nah, jadi untuk mengetahui bahwa hadis itu sah diriwayatkan dan bisa menjadi sumber pelaksanaan agama Islam itu hanya sampai secara umum hanya sampai pada periwayatan hadis
yang diriwayatkan oleh sigharu tabi'in junior. Jadi tabi'in itu apa tadi? Yaitu mereka yang menjumpai masa sahabat. Jadi saya tegaskan kenapa sampai pada 3 generasi itu atau 4 generasi, terhitung dari generasi sahabat, tabi'in senior maksudnya, lalu tabi'in pertengahan dan tabi'in junior. Tidak sampai pada zaman kita sekarang ini. Karena memang yang mendokumentasikan, yang mengkodifikasikan yang mengumpulkan, membukukan hadis-hadis Rasulullah SAW menjadi utuh, ya hanya mereka. Yang paling terakhir itu sigharut tabi'in, kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Jadi kita yang hidup pada zaman sekarang ini tidak bisa kita lalu mengklaim telah meriwayatkan hadis secara mutasil, secara bersambung sampai pada zaman Nabi. Mustahil itu terjadi karena zaman sudah melewati yang memisahkan kita dengan Nabi ratusan tahun lamanya. Dan kita tidak ikut serta membukukan hadis. Itu ya. Dan juga secara moral 4 generasi, yaitu sahabat dan 3 generasi tabi'in tadi itu oleh Al-Quran juga dipuji. Jadi dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Taubah, adik-adik ya, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ. Itu jadi teman-teman bisa melihatnya sendiri di surat Taubah di ayat 100 itu ya. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itu merekalah para tabi'in yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Allah Ta'ala memuji mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Ta'ala. Disediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai dan seterusnya dan seterusnya. Lalu teman-teman semuanya, kemudian Nabi sendiri juga bersabda, Nabi sendiri, baginda Rasul sendiri mengakui keutamaan mereka melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kamu adalah yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Jadi adik-adik semuanya, sebaik-baik orang Islam itu tentu yang hidup di zaman Rasulullah, yang satu masa dengan Rasulullah. Kemudian setelah mereka, lalu setelah mereka. Jadi total semuanya 300 tahun. 300 tahun pertama inilah teman-teman yang disebut dengan masa salaf. Jadi setelah 300 tahun pertama Hijriah sampai pada hari ini disebut dengan zaman khalaf atau generasi mutaakhirin. Kalau generasi salaf itu istilah lainnya adalah mutaqaddimin. Ini tidak bertentangan dengan firman Allah, in akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bertakwa. Tidak bertentangan, tidak. Keutamaan di sini, para ulama mengartikan di dalam hal menjaga keilmuan agama Islam, itu satu ya. Yang kedua, kesungguhan di dalam menyebarkan agama Islam, jasa-jasa mereka terhadap agama Islam. Sedangkan
kita pada hari ini ya memang sudah garis takdir dari Allah Ta'ala, orang-orang yang hidup pada zaman akhir seperti sekarang ini menerima ilmu, tinggal menikmati ilmu dari racikan para generasi sebelum kita. Generasi sebelum kita mengambilnya dari sebelumnya. Seterusnya begitu, sebelumnya sampailah pada zaman generasi tabi'in. Mereka lah yang berkeliling sampai ke luar negeri, ya, untuk mencari hadis, memastikan hadis ini benar-benar bersambung riwayatnya, hadis ini diriwayatkan oleh orang yang jelas kepribadiannya, dan seterusnya. Nah, jadi ini penting ya, untuk menjawab mungkin rasa penasaran atau rasa ingin tahu mengapa kok sampai pada 300 tahun pertama yang disebut dengan masa-masa tabi'in ini. Baik, itu hanya tambahan pengaian materi saja. Selanjutnya kita buka tanya jawab kepada para pemateri, dan juga ini berkaitan ya dengan presentasi teman kita Bapak Saiful kemarin itu ya. Sangat berkaitan materi pada hari ini dengan materi sebelumnya, sangat berkaitan. Jadi nanti bisa saling menjawab. Silakan teman-teman yang lain untuk memberikan masukan, mengoreksi, atau memberikan tambahan pengayaan, atau bertanya dan lain sebagainya. Silakan. Di sini ada pertanyaan masuk dari Mas Abdurrahman Nafis Maulana. Bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh nama yang sama dalam kurun waktu yang sama juga, yang mana salah satu pemilik nama tersebut tidak diketahui? Apakah ada istilah hadis tersendiri atau seperti itu? Mungkin pemateri bisa menjawab. Mohon diulangi pertanyaannya, Mas. Agak tidak jelas tadi. Oke. Pertanyaan yang masuk di kolom komentar, di kolom chat. Bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh nama yang sama dalam kurun waktu yang sama juga, yang mana salah satu pemilik nama tersebut tidak diketahui? Mungkin di Tabaqah Tabi'in ada namanya Muhammad bin Idris, nggak hanya satu, ada dua mungkin. Ini seperti apa hukumnya? Silakan pemateri untuk menanggapi pertanyaan ini. Atau Pak Saiful selaku pemateri awal, karena memang berkaitan materi dengan sebelumnya. Mbak Erin, kemudian Nailiatul untuk menanggapi ini. Pelan-pelan tidak apa-apa. Baik, dibantu jawab Pak. Tadi kan sudah itu ada identifikasi para periwayat hadis, yang mana dengan ilmu ini kita bisa membedakan periwayat nama yang sama atau hampir sama. Tadi dicontohkan dalam satu hadis ada periwayat nama Abdullah, maka dengan ilmu ini kita bisa mengidentifikasi periwayat tersebut dan membedakan periwayat Abdullah yang seorang sahabat dan Abdullah yang merupakan seorang tabi'in. Jadi tidak mungkin kayak Abdullah dengan yang sama itu tidak meriwayatkan Abdullah bin siapa, Abdullah bin siapa gitu. Bisa dipahami? Mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan.
Dan itu tadi jawaban dari pemateri terkait pertanyaan yang diajukan oleh penanya. Bila tidak ada pertanyaan lagi, kami serahkan kepada Ustaz Muhammad Ali untuk bisa. Van, ini ada masuk lagi pertanyaan, saya bacakan. Contoh, ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan pengurangan lafaz, sedangkan kedua hadis tersebut sahih. Maka mana yang lebih unggul untuk dijadikan hukum? Nah, ini pertanyaan yang lain. Ada hadis yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Nasai, tapi lafadznya ada sedikit perbedaan. Nah, mana yang lebih unggul untuk dijadikan hukum? Silakan bagi pemateri untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, tadi bisa dijelaskan lagi bahwa riwayatul hadis itu ada dua. Yang pertama bil lafzi dan yang kedua bil makna. Jadi bisa diubah dengan lafadznya atau bil makna dengan artinya. Bil lafzi, seorang periwayat menyampaikan hadis dengan menggunakan lafadz yang sama dengan apa yang didengarnya. Dengan kata lain, lafadz yang disampaikan sama persis dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bil makna, seorang periwayat hadis menyampaikan hadis dengan menggunakan ungkapan sendiri yang memiliki makna yang sama dengan lafadz yang didengar. Dengan kata lain, susunan kata dari periwayat yang sama dengan apa yang disabda Nabi SAW. Mungkin itu ya. Baik, mungkin ada tambahan dari pemateri yang lain terkait pertanyaan yang diajukan tadi. Kalau bisa pertanyaannya ini ya, berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Jadi ini agar tidak melebar ke tema-tema yang lebih luas lagi. Jadi teman-teman, saya harapkan untuk benar-benar mendalami materi tentang rijalul hadis ini. Oke, silakan yang lain. Silakan yang lain untuk bisa mengajukan pertanyaan terkait pembahasan rijalul hadis. Bisa disampaikan melalui mikrofon atau di kolom komentar. Sambil menanti pertanyaan atau masukan dari teman-teman yang lain, sedikit saya memberikan jawaban bahwa untuk mengetahui pertanyaan pertama tadi itu, untuk mengidentifikasi ini rawi, sebelum kita kata Syekh Ajat Al-Khatib tadi itu, bahwa rawi mubham itu berakibat pada hadis yang diriwayatkannya menjadi hadis dhaif karena tidak jelasnya siapa yang meriwayatkan. Namun sebelum itu, sebelum langsung mengambil kesimpulan seperti itu, Mahmud At-Tuhan menawarkan cara, yaitu dengan membandingkan riwayat-riwayat hadis yang sama atau melalui penjelasan dari para ahli biografi seperti
pengarang kitab itu kitab biografi perawi hadis yang lumayan lengkap itu. Kemudian Ibnu Hajar dengan kitabnya Tahdzibut Tahdzib dan kitab-kitab biografi lain, Tahdzibul Kamal. Nah, teman-teman semuanya, silakan buka. Ini saya sedang berselancar ke internet website Maktabah Syamila, seperti ini. Nanti saya tayangkan. Jadi teman-teman sambil ini, sambil ke syamila.us, apa saja kitab-kitab biografi para perawi hadis itu banyak sekali. Jadi teman-teman, melalui penjelasan dari para ulama, bahwa misalnya ada seorang perawi yang bernama Abdullah, rawahu Abdullah, misalnya haddatsana Yahya qala Ibnu Malik wa haddatsana Abdullah. Kata-kata Abdullah ini sangat banyak. Ini bisa teridentifikasi sebagai rawi mubham apabila tidak dijelaskan siapa Abdullah di sini. Banyak di tingkatan sahabat saja nama Abdullah itu banyak. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zaid, dan lain sebagainya. Jadi yang langkah pertama untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan di sini sebagai hadis dhaif karena tidak jelasnya rawi yang membawakannya, maka kita harus meninjau, harus menemukan penjelasan para ulama terkait nama Abdullah dalam hadis yang tengah dikaji. Kemudian teman-teman semuanya, sementara itu menunggu penjelasan para ulama sembari kita berselancar ke berbagai kitab-kitab rijalul hadis. Seperti itu, ya. Lalu Mahmud At-Tahan di dalam penjelasannya untuk mengetahui hubungan guru dan murid. Jadi gurunya Abdullah ini siapa, murid-murid dari Abdullah ini siapa. Misalnya rawi yang mubham itu bernama Abdullah. Jadi dengan melihat daftar guru-gurunya, kemudian daftar muridnya, bisa diketahui. Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua itu tentu saja jika ada perbedaan riwayat hadis, misalnya Imam Nasai mengurangi, sebagaimana kesepakatan para ulama, jumhur ulama hadis, bahwa ada prioritas peringkat kesahihan hadis. Yang pertama jelas hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu Imam Bukhari saja, lalu Imam Muslim saja. Terus setelah Imam Muslim itu imam-imam yang lain, Imam Abu Dawud, An-Nasai, dan seterusnya. Jadi jika ada perbandingan riwayat, maka dimenangkanlah Imam Muslim. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ada tambahan informasi, tambahan masukan lain, dipersilakan. Silakan yang lain. Silakan bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa disampaikan melalui mikrofon atau kolom komentar. Izin menambahkan dari pertanyaan yang tadi. Silakan Hafid. Pertanyaan tadi kan ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Nasai. Artinya
Ini kan termasuk apa? Kutubus Sittah ya. Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Ya, jadi selama hadis itu hadis sahih, diriwayatkan kalau sahih kan ada 5 itu kan syaratnya. Sanadnya bersambung, terus yang kedua dzabit, terus yang ketiga siqah, tidak ada ilah, tidak ada syak, maka hadis itu bisa digunakan selama hadis itu sahih, karena yang dipilih sama An-Nasai kayak sama-sama mendukung karena ada kesamaan gitu. Dalam Tirmidzi ada, di An-Nasai ada, asal syaratnya adalah hadis itu sahih, karena syarat sahih itu kan ada 5 itu tadi disebutkan ya. Jadi kalau sahih tentu bisa dijadikan sandaran atau dasar dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Gitu aja. Kalau lebih unggul mana ya, sama-sama mendukung ya. Kalau selama sahih ya tetap masih bisa digunakan untuk menjadi dasar dalam mengamalkan agama. Mohon itu jawaban dari yang kita. Terima kasih. Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh Khafid. Jadi saya kira tadi terjadi perbedaan riwayat ya. Kalau dua riwayat sama-sama dalam satu tema, misalnya ini misal saja ya tentang keharaman khamr. Jadi ada dua riwayat yang mafhumnya, pemahaman yang terkandung di dalam dua riwayat itu sama, satu arah, maka saling melengkapi. Jadi asalkan sama-sama sahih keduanya ya. Jadi jika sama-sama sahih, mana yang diambil semuanya. Jadi teman-teman, salah satu langkah pengambilan hukum, kesimpulan hukum oleh para ulama itu, jika ada dua riwayat yang tidak sama dalam hal, bukan pertentangan ya, tidak sama dalam hal penambahan informasi. Misalnya keharaman khamr, satu riwayat menjelaskan keharaman khamr, riwayat yang lain menjelaskan tambahan berupa rincian dari keharaman khamr, maka keduanya sama-sama diambil, saling melengkapi. Barulah kalau terjadi perbedaan, satu riwayat menyatakan halal, riwayat yang lain menyatakan haram, maka disitulah berlaku peringkat-peringkat periwayat kesahihan periwayat hadis. Itu saja saya kira. Oke, yang lain yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh pemateri ini, materi sebelumnya dan materi pada hari ini. Silakan yang lain, tidak ada tambahan untuk bisa disampaikan. Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Dan juga yang perlu diketahui teman-teman, mengenai tabi'in ini, syarat yang tidak boleh ditinggalkan adalah meskipun mereka dipuji oleh Al-Quran dengan dinyatakannya Allah ridho kepada mereka, tentu syaratnya sama dengan syarat sahabat ya, bahwa di ujung kehidupannya, di akhir kehidupannya, haruslah tetap mati dalam keadaan beragama Islam. Jadi banyak, jadi pembatasannya sederhana kok. Yang disebut dengan tabi'in senior itu siapa saja mereka
yang pernah berjumpa dengan masa sahabat beragama Islam, dan itu saja beragama Islam, lalu ketika wafat tetap dalam keadaan beragama Islam. Mereka adalah para tabi'in. Demikian juga sahabat siapapun, baik yang pernah ikut perang Badar atau pernah memusuhi Nabi tetapi kemudian masuk Islam, seperti Abu Sufyan, ayahanda dari Muawiyah, sampai pada perang Badar memusuhi Nabi, perang Uhud memusuhi Nabi, perang Khandaq memusuhi Nabi, memerangi Nabi, sampai pada peristiwa penaklukan kota Makkah, Abu Sufyan ini masuk Islam. Maka tetap dinyatakan statusnya berubah menjadi sahabat, bukan lagi musuh Nabi, tetapi sahabat. Semuanya secara umum dipuji oleh Al-Quran. Jumhur ulama mengatakan secara umum diterima riwayatnya tanpa syarat. Jadi semuanya dianggap bersifat adil, makbulur riwayat, diterima riwayatnya. Jadi keutamaan-keutamaan mereka disinggung oleh Allah Ta'ala. Oke, apakah sampai segini aja penyampaian materinya atau ada tambahan materi, tambahan bab dari siapa? Nelly Atul Inayah, dari Erin, cukup atau gimana? Cukup, Ustadz. Sepertinya cukup, Ustaz. Sebelum kita tutup ya, menanggapi pertanyaan dari sebelumnya, mungkin dari Khofid kalau tidak salah. Mengapa disebut dengan rijalul hadis itu ya? Apakah tidak ada? Rijal itu kan secara bahasa kan laki-laki. Apakah tidak ada perempuan yang menjadi periwayat hadis? Jadi ada di semuanya, sepanjang sejarah agama Islam ini, di awal-awal pertumbuhannya memang berkaitan erat, ilmu hadis ini berkaitan erat dengan kondisi agama Islam lahir batin. Dalam arti Islam itu hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah ketika itu, di mana peran perempuan sangat minim sekali, ya, sangat minim sekali. Ada tapi sedikit, bisa dihitung dengan jari. Hanya mereka, para perempuan dari kalangan bangsawan, yang mendapatkan tempat di tengah masyarakat, walaupun tidak dominan, ya, tidak dominan, maksudnya tidak ikut menentukan segalanya, tetap di bawah pengaruh laki-laki. Jadi wajar saja perempuan sedikit yang terlibat dalam periwayatan hadis. Ada tapi sedikit. Karena sedikit, maka secara umum disebut dengan rijalul hadis. Rijalul hadis ini hanya penamaan saja yang mencerminkan bahwa mata rantai periwayatan agama Islam ini disampaikan, diterima, disebarkan secara mayoritas oleh kaum laki-laki. Lalu apa? Siapa saja mereka, kaum perempuan yang terlibat dalam penyampaian hadis atau agama Islam secara umum? Utamanya ummahatul mukminin, para ibunda kaum muslimin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, itu yang paling banyak. Lalu Ummu Salamah dan beberapa istri Nabi yang lain. Hampir semua istri Nabi selain Khadijah, ya. Nah, selain Khadijah tentunya, karena Khadijah hidup di Makkah, hidup di awal-awal pertumbuhan agama Islam.
Nah, kemudian setelah Islam jaya di kota Madinah, setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah ke Madinah, maka Islam jaya di kota Madinah. Maka para istri Nabi hampir semuanya terlibat di dalam periwayatan hadis, utamanya Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah, terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kewanitaan. Jadi diriwayatkan ada seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi, bagaimana cara membersihkan sebelum ia mandi besar, sebelum junub, membersihkan organ intimnya. Aisyah yang ketika itu ada di sisi Nabi langsung menarik perempuan itu karena bersifat privasi. Tentu saja Aisyah menghindarkan Nabi dari sesuatu yang memang khusus dimiliki oleh wanita. Lalu Aisyah itu menarik ke suatu tempat, menarik tangan, menarik badan dari perempuan yang bertanya itu, seraya menjelaskan bahwa sebelum mandi besar, maka kaum perempuan yang telah melewati masa haid, yang telah selesai haidnya, untuk memberikan semacam minyak kasturi atau pengharumlah kepada organ intimnya. Jadi khususnya hal-hal yang berkaitan dengan dunia perempuan. Maka banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ummahatul mukminin, para istri Rasulullah ini, yang disebut dengan ummul mukminin, ummahatul mukminin. Aisyah, kemudian Ummu Salamah. Itu di kalangan para sahabat. Di kalangan tabi'in, saya hitung itu tidak banyak-banyak amat, ada tapi tidak banyak. Oleh karena tidak sebanding jumlahnya dengan kaum laki-laki, maka para ulama memudahkan para pembaca untuk mengingat ilmu ini, disebutlah ilmu rijalul hadis, walaupun sesungguhnya ada kaum perempuan walaupun tidak banyak. Itu saja saya kira menanggapi pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Teman-teman, oleh karena waktu yang sangat mepet seperti ini, kita akhiri. Insya Allah pertemuan yang akan datang ini pertemuan terakhir ya pada semester ini ya, sebelum UAS itu. Halo? Bentar Ustaz, coba dicek. Iya. Jadi besok itu sudah saya lihat ini di grup kita itu. Sepertinya 2 kali lagi deh. Masa 2 kali lagi? Kalau di tabel yang dikirim di grup itu, hari ini pengetahuan data diri rawi. Besok itu keberadaan hadis maudhu. Nah, ini tema yang sangat menarik ini. Oleh Siti Maulidah Musbiana Zumratus Sa'adah. 1 kali lagi, Pak. Jadi masih ada lagi, Pak? Ada 1 lagi Ustadz besok terakhir. Tanggal 14 terakhir dia. Sebentar. Iya, Jadi, katanya UASnya kan pengkayaan itu Ustadz. kenapa? Terakhir itu kosong, Ustadz pernah sampaikan yang kosong itu nanti Ustadz beri pengkayaan untuk persiapan ujian akhir. Iya, betul Mbak. Insya Allah tanggal 14 kita nanti akan bersama-sama ya semuanya mereview apa saja yang telah kita pelajari sejak awal, khususnya sejak awal pasca UTS. Jadi pasca TTS ya istilahnya ya. Jadi mungkin kita mereview atau membahas kembali secara bersama-sama, dimulai dari hadis, ditinjau dari sumbernya, sandaran akhirnya itu, ya sampai pada materi pertemuan yang akan datang.
baru setelah itu UAS. Jadi teman-teman, harapan saya terbekali, sudah mendapatkan bekal tentang ilmu hadis ini walaupun di tingkat dasar. Baik, itu saja teman-teman yang saya banggakan. Mari kita akhiri dengan membaca bersama-sama doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.